Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Selamat datang kembali di acara Edukasi Kesehatan yang Asik. Hari ini kita akan membahas mudik sehat, lebaran nikmat. Dan tentu saja saya tidak sendiri, didampingi dengan dokter profesional Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang, yaitu dengan Dr. Rizky Ananda Palevi Arta. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Buci? Alhamdulillah baik ya dokter, Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi ya kita ya. Dokter mau Ya. bertanya nih ya. Dalam mudik itu kan menempuh perjalanan yang sangat panjang, Ya. bahkan sampai 12 jam dalam melakukan perjalanan. Ya, bahkan sampai ada yang beberapa hari. Beberapa hari. Nah, itu tips medisnya yang untuk menjaga kesehatan agar kita perjalanan tetap sehat, kondisi tetap fit. Betul sekali ini ya Mbak Buci ya. Jadi saat mudik itu memang tubuh kita itu kan biasanya untuk aktivitas sehari-hari paling kan kita bangun tidur pagi, terus kemudian siangnya kerja sampai sore, terus habis itu istirahat. Dan itu pola yang teratur di tubuh kita, irama di tubuh kita, rutinitas sehari-hari. Kan yang terjadi adalah seperti itu. Nah, cuman kan saat kita mudik, jelas kita mungkin akan mudik dengan posisi duduk yang lama, bahkan mungkin ada yang nyetir sampai malam hari, dari pagi sampai malam berjam-jam. Nah, itu jelas akan berimbas ya pada kesehatan medis sama irama di tubuh, terutama irama hormon di tubuh. Gitu. Nah, beberapa resiko medis yang mungkin terjadi biasanya nih kalau misalnya kena macet nyetir lama gitu kan, terus belum ketemu rest area ya, kurang cairan, lama-lama nanti bisa menyebabkan pertama jelas dehidrasi ya. Dehidrasi Atau kekurangan cairan. Nah, efeknya apa ya? Terutama dari ginjal ya, itu akan semakin berat seperti itu. Terus jelas ada resiko kedua biasanya itu adalah nyeri pinggang ya, atau MPP biasanya akan muncul nanti saat sampai rumah biasanya punggungnya sakit, pinggangnya sakit. Nah, mesti pernah ya kita ngalami seperti itu. Ya jelas seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan posisi yang terus seperti itu, lambung kita kan juga tidak ada mekanisme perubahan secara mekanik ya. Jelas itu akan mengganggu daripada pencernaan kita sendiri. Ya, biasanya tuh habis mudik itu kan kita posisi duduk terus nih, lambungnya di posisi yang tetap nih, tidak ada kontraksi untuk membantu peristaltik lambung. Nah, itu juga akan mengganggu dari gangguan pencernaan ya. Gangguan pencernaan ya, Ya biasanya akan sembelit ya, seringnya seperti itu. Biasanya kalau orang-orang yang punya hipertensi juga ini untuk mempertahankan posisi kaki yang duduk tertekuk seperti ini, resikonya adalah bengkak kakinya bisa juga ya. Bisa terjadi bengkak juga ya dok? Ya, itu karena adanya penimbunan cairan dalam karena kontraksi jantung yang tidak efektif, maka orang yang kena jantungnya bengkak seperti itu. Jelas efek tersebut akan menyebabkan penyakit lain apa seperti lonjakan gula darah dan kadar darah. Namun ini Mbak Buci, yang paling bahaya ya, yang paling bahaya dan sering mengakibatkan kecelakaan itu adalah yang namanya microslip, Mbak. Nah, microslip itu ibaratnya kita lagi setir ya, ibarat kita sudah ngantuk tapi kita masih terjaga. Nah, kita itu saat sedang nyetir itu kadang kita tidak sadar bahwasanya kita itu sedang butuh lelah ya, butuh istirahat, tapi dipaksa untuk nyetir sehingga itu bisa menyebabkan ada microslip. Baik dok, apa saja sebaiknya dipersiapkan saat mudik lebaran? Sebelum berangkat ya? Sebelum berangkat mudik ya, baik. Ya. Untuk sebelum berangkat mudik ya ada beberapa tips dari tenaga kesehatan ya, yaitu pertama sebelum memulai mudik disarankan untuk tidur dulu ya. Istirahat dulu ya dok ya, istirahatnya maksimal dulu baru melakukan perjalanan. Ya betul, istirahat dulu yang maksimal ya, bisa sampai 7 sampai 8 jam sebelum memulai perjalanan ya. Bisa itu misalnya kalau perjalanannya harus malam ya, mungkin dari siang sampai malamnya itu sebelum perjalanan ya harus tidur dulu itu ya. Dan istirahatnya juga nanti saat perjalanan harus dikontrol ya, istirahat setiap 2 sampai 3 jam setelah perjalanan. Jadi berhenti untuk istirahat ya. Untuk istirahat atau bisa ikut tidur atau stretching atau peregangan ya, memutar bahu dan lain-lain seperti itu. Nah, itu untuk tips istirahatnya saat perjalanan dan sebelum perjalanan mudik. Kemudian untuk asupannya ya, jelas sebelum berangkat mudik kita harus makan yang seimbang dulu. Oh iya, pola makanannya. Ya betul ya, untuk pola makan ya Mbak Puji ya. Jadi misalnya kalau di jalan kan kadang kita susah nih mau nyari makanan ya. Biasanya kan dapatnya di jalan, entah itu mie instan yang berkuah itu ya, instan berkuah, terus ada yang jual gorengan ya makan gorengan. Padahal kan itu isinya karbohidrat. Penting kentang ya dok ya. Yang penting kan yang karbohidrat, tapi kan yang karbohidrat sama natrium. Efeknya apa kalau kebanyakan karbohidrat ya? Justru nanti akan pencernaan fokus untuk lambung sehingga otak kurang oksigen ngantuk jadinya. Untuk perjalanan. Nah, itu yang biasanya salah cemilan di perjalanan itu ya. Nah, itu memang asik ya berjalan sambil ngemil, risikonya jadi ngantuk soalnya gitu ya. Nah, terus kemudian setelah ya itu ya, memang 2-3 jam setelah perjalanan istirahat. Terus kalau bisa saat istirahat itu diawali dengan stretching ya. Stretching itu seperti memutar bahu, meregangkan punggung dan pinggang
kaki ya kayak kita waktu stretching waktu sekolah dulu SD. Iya, Persis alasan seperti di itu. awal dulu ya. Betul. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk melancarkan peredaran darah. Oh, Ya, kan kita juga meregangkan otot-otot yang kaku saat kita duduk dalam posisi yang sama di waktu yang lalu. kalau perjalanan jauh pasti kita kan takut minum. Oh, takutnya Takutnya kita bolak-balik ke toilet terus ya dok. Oh. Perjalanan jauh itu biar kita tidak dehidrasi. Itu minumnya apakah ada takarannya ya dok? Oh ya. Iya. Tipsnya seperti apa itu? Ya, pertama ya jelas ya untuk di perjalanan ya kita tetap harus butuh asupan cairan yang cukup sama seperti hari-hari kita biasa ya disarankan itu 2 sampai 2,5 liter per hari ya atau sekitar 8 sampai 10 gelas air ya gelas ini ada ini gelas seperti ini ya. 8 sampai 10 gelas air seperti ini gelas seperti ini dan biasanya untuk di perjalanan disarankan minum itu 1 gelas seperti ini setiap 1 sampai 2 jam ya. Lebih baik minum sedikit tapi sering daripada langsung banyak karena kalau langsung banyak VU atau kantong kemih kita cepat penuh ya tidak sempat diedarkan ke seluruh tubuh cairannya sehingga nanti kita justru akan lebih sering kencing seperti itu. Jadi sarannya minum dikit-dikit tapi terus. Jadi minuman yang kita minum untuk rehidrasi pakai tidak numpuk di kantong kemih atau VU vesika uriner seperti itu. Kalau menumpuk ya otomatis kita akan memberikan respon cepat kencingnya nanti. Oh iya. Jadi beser nanti ya. Gitu sering ke rest area jadi perjalanannya lama. Gitu. Menikmati perjalanan dah. Iya, sambil jajan biasanya Sambil ya. jajan. Oh ya, jangan lupa untuk kita jangan terlalu banyak mengkonsumsi kafein ya. Kafein. Kafein kopi. Padahal kan kopi itu punya efek diuretik. Ya baik ya dok. Itu untuk mempercepat aliran kencing kita atau metabolisme tubuh kita. Jadi semakin banyak kita minum, semakin banyak kita ngopi, ya jelas kita akan semakin sering ke toilet nanti. Ya itu yang menyebabkan perjalanan jadi lama. Jadi disarankan mungkin cukup 1 gelas kopi ya untuk karena efek dari kopi itu kan sampai 3-6 jam ke depan jenis kopinya ya. Kalau misalnya kopinya berat ya bisa diminum setiap jam kali, tambah dengan cairan tadi yang airnya diminum sedikit-sedikit tapi sering. Itu untuk menghindari beseran tadi. Beser ya. Gitu Mbak. Baik dok, ya nggak ngantuk itu gimana ya dok tipsnya? Berhenti terus tidur deep sleep selama 15 sampai 20 menit ya setiap 3 jam perjalanan. Nah itu sangat efektif untuk mengembalikan daripada kita fisik kita. Fisik yang tadinya. Tidak ngantuk lagi. Terus kemudian jangan lupa setelah power nap itu nanti tetap stretching lagi ya. Stretching lagi? Stretching ya. Stretching. Olahraga tetap ya dok ya? Karena itu untuk mengalirkan pembuluh darah kita supaya lancar. Karena apa? Dengan pembuluh darah dan aliran kita lancar, terutama pembuluh darah yang ke otak, kita akan menghindarkan kita dari rasa kantuk. Oh iya. Karena kantuk itu diakibatkan karena kurangnya oksigen di dalam otak. Seperti itu. Baik dok, sekarang kan kita masuk ke momen lebaran ya dok. Sudah sampai nih ya ceritanya yang musiknya ya. Dia sudah sampai di perjalanan jauh dan di hari lebarannya kita tidak bisa mengontrol makanan. Kita tuh balas dendam pengen makan opor lah. Iya, suka. Iya. Langsung kita masuk sama. Iya. Cara mengontrolnya seperti apa ya? Ya jelas ya. Ya di Indonesia ini ya Mbak Puji ya mungkin kebanyakan tradisi orang Indonesia itu kan makanan-makanannya banyak bersantan ya. Iya. Santan terus yang digoreng nah entah itu pakai minyak dan macam sambal goreng goreng enak itu cocok ya. Nah itu memang lemak tinggi ya di situ ada kandungan lemak tinggi di situ dan santan itu sebenarnya Mbak Puji santan itu sehat untuk tubuh dia mengandung HDL lemak sehat tapi syaratnya adalah tidak dipanaskan. Ya, nah, proses pemanasannya ini yang mengubah santan itu menjadi LDL yang jahat seperti itu makanya sebaiknya dibatasi untuk konsumsinya seperti itu ya. Berlebihan lah ya dok ya. Batasi jangan berlebihan ya. Kalau dikonsumsi berlebihan efeknya apa? Ya jelas ya akan meningkatkan resiko daripada tekanan darah tinggi ya. Santan dan asin-asin biasanya orang Padang atau orang mana yang bumbunya tuh mantep-mantep itu ya, yang lebih strong dan santannya lebih kental yaitu tingginya kadar lemak di tubuh bisa menyebabkan dislipidemia atau kadar lemak tubuh yang tinggi. Yang jelas santan itu juga bisa merangsang adanya asam lambung, peningkatan asam lambung. Ya, jadi yang punya riwayat asam lambung atau lambung yang sensitif sebaiknya mengkonsumsi obat-obatan dari dokter ya kayak obat atau langsung sebelum mengkonsumsi santan, makanan bersantan tadi seperti itu. Dan jelas ya. Untuk konsumsi garam dan gulanya juga kalau yang masak kita sendiri ya dibatasi ya garam ya. Iya. Ya semua yang enak itu memang dari situ seperti itu. Ya intinya prinsipnya kalau saat lebaran mengkonsumsi makanan-makanan bersantan dan berlemak itu boleh. Cuma ya betul sekali. Porsinya ada dicukupkan saja secukupnya begitu.
Selain itu juga kita perlu menambahkan gizi yang seimbang ya. Mungkin habis makan opor atau santan tadi kita imbangi dengan makan buah-buahan. Tetap ada Ya, buah-buahannya juga. Baik. ya pakai timun boleh tuh. Iya dok. Pakai timun, lalapan, nggak apa-apa, acar boleh ya, Boleh. supaya untuk menyeimbangkan ya serat di dalam tubuh kita. Kan biasanya nih orang habis makan santan terus-terusan selama beberapa hari pasti akan sembelit kan. Sembelit. Kita dengan buah tadi ya Ya, dok. bisa buah dan serat dari sayuran hijau seperti Oh. itu. Dan juga jangan lupa perbanyak minum air putihnya juga ya, supaya di tubuh kita cairannya juga tidak terlalu kental oleh di lambung kita tidak terlalu kental oleh makanan tadi. Itu. Dan jangan lupa kalau sudah habis mengkonsumsi makanan bersantan dan berlemak, dessertnya jangan yang nih. Oh iya, Ya, maksudnya suka yang manis-manis ya. biasanya Ada masuk semua ya dok ya. habis makan santan di rumahnya Eyang gitu nanti ke ruang tamu makan kue lebaran gitu ya. Nah itu juga harus dibatasi seperti itu. Jangan lupa meskipun sedang mudik ke kampung untuk olahraganya tetap dilakukan. Tetap dilakukan, tetap olahraga. Rutin ya, Baik dokter. tergantung daripada usia dan kesehatannya seperti itu. Baik dok, mengenai peroporan tadi ya, peroporan persantanannya. Iya, itu kan pasti nanti kita kan merasakan kantuk ya. Nah, tipsnya agar kita tidak ngantuk ya dok. Setelah makan itu kan bahaya ya dok. Kita ada tips kesehatannya seperti itu. Ya, disarankan ya nanti setelah makan makanan yang terlalu berlemak dan ya tinggi natrium atau garam ya, asin terus gurih itu ya, tunggu sekitar 20 sampai 30 menit dulu sambil minum air. Oh, ada jedanya lagi. Kita tunggu, itu tujuannya adalah supaya lambung kita nanti dikosongkan dulu dengan didorong dengan air putih. Ya, kalau enggak kita misalnya berikan jarak sekitar 4 jam minimal sebelum kita mau tidur setelah atau di kurun waktu 4 jam itu bisa diselingi dengan jalan kaki, jalan sehat ya sekitar 10 sampai 15 menit aja. Ya, itu untuk membantu pencernaan kita supaya bisa mencerna yang tadi kita makan. Itu kan tadi badannya berat banget tuh. Iya. Yang dimakan berat banget ya, kental-kental semua. Nah, itu kita bantu dengan aktivitas ringan supaya ya tapi tidak terlalu berat ya. Yang ringan aja jalan tadi 10 sampai 15 menit dan jarak antara setelah makan sampai tidur paling enggak itu minimal 2 jam, tapi disarankan itu adalah 4 jam. Kenapa? Supaya menghindari adalah reflux ya dari lambung naik ke atas. Jadi makanan yang sudah masuk dia akan ke bawah. Nah, ketika kita tidur, tiduran, makanan yang tadi cairan dan banyak tadi ya akan menyebabkan terdorongnya tadi lambung kita ke atas. Nah, bisa menyebabkan katup kita berbentuk jadi lurus gini atau bahkan seperti ini. Nah, ketika katup kita sudah berubah secara anatomi seperti ini, bisa menyebabkan naiknya asam lambung ke dalam dada kita, terus bisa menyebabkan yang dinamakan penyakit GERD, gastroesophagus reflux disease ya. Sampai ke leher panas, sampai dadanya panas, nah itu bisa menyebabkan GERD juga. Kalau habis makan kebiasaan langsung tiduran ya, makanya disarankan 2 sampai 4 jam setelah makan kita untuk jangan langsung tidur supaya lambung kita kosong dan minimal berkurang isi di lambung itu sendiri supaya tidak menghindari tadi GERD-nya tadi refluksnya. Baik dokter, terima kasih. Ini ada pesan-pesannya. Iya. Lebarannya nanti ya. Hidup sehat tetap terjaga ya dok. Ya, mudik memang ya menurut dari saya yang mudik itu adalah salah satu momen yang sangat berharga ya bagi kita dan keluarga kita untuk kumpul bersama keluarga. Karena itu pentingnya juga menjaga kesehatan kita selama perjalanan dan bahkan saat lebaran. Supaya apa? Supaya kita bisa kumpul lagi nanti tahun depannya seperti itu. Ingat 3 prinsip utama tadi yaitu adalah cukup istirahat, cukup minum, dan gizi seimbang. Itu supaya nanti mudik kita lancar. Karena apa? Dengan tubuh kita yang sehat, perjalanan mudik nanti menjadi lebih aman dan lebaran bisa kita nikmati dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta yang di rumah. Oke, baik dokter. Nah, baik dokter, terima kasih tadi tips-tipsnya sudah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam perjalanannya mudik nanti selama sampai tujuan ketemu keluarga tercinta. Baik, sekaligus kami dari Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dan segala khilaf yang ada. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang terbaik, selalu memberi yang terbaik untuk diri dan sekitar kita. Kesemogaan Anda dan harapan kami.